Jangankan Bank Dunia kan, investor aja bilang, wah ini angkanya nggak masuk nih. Jadi pabrikasi itu, angka itu dibuat untuk meyakinkan masyarakat, menenangkan masyarakat tuh gimana sih Mas? Ini seminggu 2 minggu terakhir nih banyak nih kita ngobrol sama perusahaan-perusahaan dari Jepang, dari Korea. Mereka udah pada bilang, Mas berat nih kondisinya, lebih berat daripada era Jokowi. Dan kita tinggal nunggu waktu aja untuk melakukan layoff atau PHK besar-besaran. Ini udah ekstrim sebenarnya. Kenapa? Karena 2019, 50 orang yang paling kaya, itu hartanya 2.500 triliun. Sekarang itu 4.600 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat dari 2019 ke 2026. Satu kata untuk kondisi ekonomi Indonesia hari ini. Gloomy. Korupsi atau ketimpangan? Dua-duanya bahaya. Harus satu. Ketimpangan deh. Oke. 3 profesi yang paling sulit nih hidup layak di Indonesia saat ini nih. Apa aja? 3. Ojol. Mas Bima Yudhistira. Welcome. Welcome Selamat Mas. datang Mas. Akhirnya datang juga. Thank you. Mas, ini kita berdua kepengen pencerahan dari Mas Bima nih. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol pencerahan ini kan terakhir-terakhir nih kan pemerintah kan bilang ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%. Ya. Nah, menurut point of view Anda gimana nih? Itu angkanya difabrikasi. Difabrikasi itu artinya di setting. Oke. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih dari indikator kepercayaan konsumen, jadi orang yang belanja dari banyak indikator itu nggak klik dengan data pertumbuhan ekonomi. Kemudian terus pertumbuhan ekonomi 5,6%. Dorongannya adalah dari belanja pemerintah. Makanya belanja pemerintahnya tumbuhnya 20% lebih. Belanja pemerintah apa sih? MBG, Kopdes Merah Putih, lagi bikin bangunan di mana-mana. Tapi belanja pemerintah kan kalau ada yang mau ngasih pinjaman uang, harus ada yang percaya tuh bahwa uangnya bakal balik setelah diberikan pinjaman. Artinya 5,6% ini sebenarnya angka yang ajaib. Makanya orang pada ngerasa kan. Itu yang rilis siapa sih sebenarnya angka itu? BPS, Badan Pusat Statistik. Oh, Tahun lalu kan kita laporin ke BBB. oke. Hampir sama kejadiannya. BPS. BPS. Lo laporin tuh. Laporin. Nah, terus ini juga kita akan ke sana. kalau nggak perlu sebenarnya BPS-nya mungkin yang akan datang ke Jakarta. Angka BPS emang suka kontradiktif sama World Bank gitu-gitu. Ketika World Bank rilis jumlah kemiskinan dan sebagainya lah. Iya, suka ajaib ya. Kita laporin waktu itu ke PBB. Coba cek deh. Ada banyak indikator-indikator termasuk soal investasi. Nah sekarang muncul lagi nih. Jadi gini. Gimana? Jadi pertumbuhan industri manufaktur pengolahan itu tumbuhnya tinggi. Tapi untuk pengelolaan listrik, air itu justru terjadi kontraksi negatif lah. Artinya industrinya tumbuh, tapi nggak butuh banyak listrik, banyak air. Dari mana ceritanya? Kalau industrinya berkembang, ya kan dia pasti butuh sumber energi, sumber air. Iya. Banyak lagi. Iya. Jadi makanya ini tinggal tunggu waktu aja nanti PBB di UN Statistik itu yang akan main ke Jakarta tuh, ketemu sama BPS. Pengen ngobrol-ngobrol dia. Iya dong, ini gimana nih? Jangankan Bank Dunia kan, investor aja bilang, wah ini angkanya nggak masuk nih. Jadi pabrikasi itu, angka itu dibuat untuk meyakinkan masyarakat, menenangkan masyarakat tuh gimana sih Mas? Iya tujuannya everything oke, semuanya baik-baik aja. Padahal ini kan nggak berdasar gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat ya, ini seminggu 2 minggu terakhir nih banyak nih kita ngobrol sama perusahaan-perusahaan dari Jepang, dari Korea. Mereka udah pada bilang, Mas berat nih kondisinya, lebih berat daripada era Jokowi. Dan kita tinggal nunggu waktu aja untuk melakukan layoff atau PHK besar-besaran. Jadi kapasitas industri, pabriknya itu pada turun semua di kawasan-kawasan industri. Teman-teman pekerja juga itu pada resah. Jadi nggak klik nih antara 5,6% itu dengan kondisi lapangan. Karena emang angkanya harusnya nggak segitu. Tidak inline dengan situasi yang terjadi di ekonomi masyarakat gitu ya. Iya. Makanya kalau ekonomi bagus, kenapa PHK rame? Terus kan kelas menengah kan juga turun ya kabarnya, Mas. Ya, setahun aja turunnya 1 juta orang kelas menengah. Dan makin banyak nih data terakhir juga yang kerja di informal. Jadi kalau kerja cuma sekedar kerja, informal itu ya ada yang ojol, ada pekerja nggak dibayar, ada pekerja kasar. Itu jumlahnya makin membesar. Jadi kalau dibilang kayak ada kok lapangan kerjanya, MBG menciptakan lapangan kerja, program pemerintah dorong investasi masuk. Aslinya porsi informal kita makin tinggi.
nggak bagus. Oh iya, Mas, berarti lo tuh nggak percaya data resmi dari pemerintah dong nih? Lo ada pemikiran lain lah ya, ada hitungan lain. Atau berarti. data pembanding lain. Pembanding mungkin. lain gitu. Kita punya data pembanding lain yang sebenarnya sumbernya itu dari institusi pemerintah juga. Kalau mau dibilang Bank Indonesia ya. Iya. Contohnya konsumsi rumah tangga versi Badan Pusat Statistik tumbuhnya 5% lebih. Contohnya data dari BPS konsumsi rumah tangga tumbuhnya 5% lebih. Tapi dari Bank Indonesia indeks keyakinan konsumennya itu di periode yang sama Januari sampai Maret lagi nggak bagus. Dan tadi jumlah PHK yang terus naik. Habis itu juga dari sisi apa sih momentum yang bisa ngedorong kan Ramadan Lebaran nih. Nah pertanyaannya kalau mereka bisa manufacture fabrikasi di kuartal 1, ke depannya bisa nggak pertumbuhan ekonominya dibikin naik lagi? Tapi apakah benar-benar ekonomi kita tuh lagi bertumbuh atau gimana sih sebenarnya menurut analisa Celios di sini ya? Ya tumbuh, tapi tumbuhnya tumbuhnya di mana dan bener nggak tumbuhnya segitu? Contoh, di Maluku Utara itu pertumbuhannya 20%. Tanya aja orang-orang yang ada di Maluku Utara. Sekarang nih teman-teman lagi pada pusing di sana. Banyak perusahaan-perusahaan smelter nikel itu tutup. Di daerah dekat Makassar, di Sulawesi itu ada kawasan industri Bantaeng. Iya. Itu ada 6 perusahaan di satu kawasan industri, smelter, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Itu sekarang tinggal 1. Dari 6 tinggal 1. GNI dan Buster itu juga banyak yang udah nyerah. Kalau misalnya nih, gua sama Putra sebagai rakyat biasa bukan ekonom. Ya. Indikator paling jujur itu deh, kalau bahwa ekonomi kita baik atau enggak itu dari mana? Indikator, bukan kayak lo ya, lo kan ekonom udah tahu. Nah kalau kayak kita semua nih rakyat nih, indikator paling jujurnya itu dari mana kita? Indikator paling jujur yang jelas bukan dari Blok M. Atau ngelihat Car Free Day rame gitu. Itu enggak ya malah, enggak ya? Enggak Itu bisa dibaca tuh. Nggak mencerminkan. Itu mainnya kurang jauh. Oke. Kalau ada yang bilang gitu ya. Yang pasti dilihat apa? Satu, pertumbuhan kredit yang paling besar di kita ini UMKM. Orang tuh kan sekarang survival, bertahan hidup, buka warung, jadi UMKM, ojol. Masuknya juga ojol sebagian UMKM, mikro. Pertumbuhan kredit mikro itu dari mulai Desember, Januari itu negatif. Artinya apa? Artinya uang nggak berputar. Padahal ekonomi kita kan katanya disusun dari UMKM. Mayoritas malahan katanya ya. UMKM tuh selalu dibangga-banggain lah mayoritas. Itu lagi nggak tumbuh. Berarti kan ada yang sakit di ekonomi. Harusnya memang itu yang nupang ekonomi Indonesia kan. Cuman kalau itu nggak tumbuh berarti ada inline dengan situasi ekonomi yang real terjadi ya. Nggak. Jadi indikator apa yang paling sebenarnya ditakutkan oleh publik ya, yang nggak kita bahas tapi mungkin Celios lebih jeli lah melihatnya. Apa itu kira-kira? Sebenarnya yang udah bisa terasa satu dalam jangka pendek ya kan rupiah. Ya. Rupiahnya 17.500 per kita bikin podcast ini. Tapi 17.845, 17.845 itu bisa jadi sebelum Agustus tuh. Malahan ya? Ya, Lebih cepat lagi ya? Bukan hadiah kemerdekaan sebenarnya. tapi jadi warning gitu kan. Iya. Nah itu yang bisa dilihat. Yang kedua ada 40 triliun lebih dana yang kabur dari pasar modal. Jadi masalahnya begini. Masalahnya apakah yang ada di pasar keuangan itu yang tinggi-tinggi itu bisa sampai ke pasar tradisional dan warung. Nah itu sampai kerasa ke kita kan berarti ada yang namanya jeda. Tapi sebenarnya masyarakat di bawah kan dari plastik yang naiknya 40-70%, mereka udah ngerasa bahwa ini cepat atau lambat inflasi, harga-harga pangan naik. Pupuk emang pupuknya dari mana? Emang pupuknya nggak pengaruh kena Selat Hormuz? Pupuknya juga pengaruh. Bahan pupuk juga import ya atau memang dari dalam negeri semua? Enggak, bahan pupuk sebagian impor. Kita impor kalau nggak salah sekitar 7 juta ton pupuk setiap tahunnya. Gitu ya. Ngaruh juga kan. Jadi Indonesia ini kayak gini nih. Orang mau nanya nih, kayak nggak ada apa-apa. Iya, kenapa gitu, Bang? Ya karena Dikondisikan seperti dikondisikan. Dari sisi apa? Dari sisi subsidi BBM-nya ditahan. LPG-nya juga ditahan. Nah, cuman ada fenomena menarik nih. Banyak SPBU gitu ya, milik plat merah. Itu berubah nama jadi SPBU Premium. Nah, terutama di Jabodetabek nih, kalau dicek ya. Ini ada tanda-tandanya. SPBU Premium itu dia nggak ngejual BBM subsidi. Oh, Pertalite dihilangin ceritanya. Jadi mulai pertama ke atas ya servis. Itu maksudnya apa? Maksudnya dibatasin kan. Iya. Harga nggak naik, tapi Nggak ada supply-nya nggak ada nih. Oh. Di daerah Jogja, Jawa Tengah, itu beberapa SPBU nggak melayani pembelian Pertalite di atas jam 6 sore.
Gitu ya. Iya, ini cara-cara untuk melakukan pembatasan. Tenang, barangnya nggak ada. Jadi ngeredamnya begitu ya, secara halus ya. Ini ada beberapa dari instrumen rating kita kan turun kan. Nah itu segera akan ada review atau keputusan ya. Ya, Di antaranya adalah situasi fiskal Indonesia yang katanya mengkhawatirkan. Nah menurut Mas Bima gimana tuh? oh jelas. Yang paling banyak disorot soal rating utang. Itu makanya ribut terus nih antara Purbaya versus Gubernur BI nih. Saling menyalahkan kan. Sekarang kan bolanya seolah rupiah melemah. Urus aja tuh Bank Indonesia tuh. Itu urusan moneter. Padahal aslinya kan orang nggak percaya pegang rupiah ya ada masalah soal APBN. Jadi kalau kita runut ke belakang nih ya. Sebagian besar lembaga rating utang itu mereka punya catatan satu MBG. MBG ini kurang nendang ke ekonomi dan MBG ini banyak nggak tepat sasaran. Yang kedua Kopdes Merah Putih. Ketiga Danantara. Dan jadi kalau Pertamina masih dapat kompensasi dan subsidi BBM, sebenarnya kan dia bukan entitas milik negara lagi karena udah pisah harta kan. Ada Danantara nih, Dia lembaga pengelola dana BUMN. Sovereignty Wealth Fund, tapi Sovereign Wealth Fund, tapi juga ada dari sisi APBN. Seolah kita masih gabung subsidi kompensasi listrik, kayak intinya yang dari APBN masuk ke BUMN masih jalan. Padahal ini kan sebenarnya kalau dividen yang ada di Pertamina masuknya ke Danantara, bukan lagi masuknya ke APBN. Jadi secara sederhana tuh orang pada ragu, ini Danantara makhluk apa? jadi hasil dari BUMN tuh masuknya ke Danantara tapi nggak ke APBN ya? Tapi kalau subsidi dia mau. Kalau subsidi mau. Jadi tepat nggak akhirnya pada kan kadang wacananya bagus, aplikasinya kurang bagus. Nah Danantara so far gimana? Kalau kita gugat, Danantara kita udah gugat berkali-kali. Oh, dia tukang gugat, ATR aja juga mau digugat juga ya kan. Nah terus Kerjanya gimana? ATR itu. Gue kan peneliti ya. Nah, terus gimana tuh Mas Bima? Pengen dengar gitu. Ya karena nggak ada yang ini aja gugat aja. Jadi kita waktu itu bilang gitu kan ke majelis hakim yang terhormat Mahkamah Konstitusi. Kalau di Norwegia, kalau di negara lain, gini nih bikin dana abadi atau dana pengelola investasi yang benar itu. Ada partisipasinya, bla bla bla. Nah sekarang Danantara ini mau dijadikan apa? Kalau dijadikan dia entitas yang profesional, nggak boleh dong. Ada politik cawe-cawe dan juga APBN terus-menerus ngasih ke BUMN. Pisah-pisah sekalian. Kalau hybrid model begini kan jangan-jangan Danantara memang unik cuma di Indonesia. Beda sama Temasek, beda sama Khazanah di Malaysia, beda sama Sovereign Wealth Fund yang ada di Norwegia. Nah di situ tuh hakim tuh banyak yang hakim MK. Kita kalah, tapi hakim MK yang dissenting, yang setuju sama pendapat kita gitu ya, jumlahnya juga banyak. Kalau nggak salah waktu itu ada 4 dari 9 hakim yang menyatakan dissenting. Satu lagi kita menang tuh. Kita gugat undang-undang BUMN yang direvisi. Jadi akhirnya keputusannya waktu itu gugatnya bubarin Danantara ya. Beresin tata kelola Danantara. Oh beresin tata kelola. Beresin. Terus akhirnya keputusannya adalah Kan kalah nih. kalah Di MK. Tapi setelah itu DPR melakukan revisi undang-undang BUMN lagi. Yang sebagian masukan kita didengerin. Soalnya bagus juga dong, iya kan? Ya kita pengennya sih kita yang menang. Oh. Jadi nggak menang di MK tapi ya Tapi ada yang ya. akomodir. Mengakomodir sebagian. Tapi ada juga nih bombastis juga pernyataan dari Selyos itu. 50 orang terkaya Indonesia. Nah itu 1/5 dari PDB Indonesia. Ini singkatnya gimana sih, Mas Bima? 1/5. Itu Jadi gimana? 50 orang yang paling kaya setara 55 juta orang Indonesia. Karena yang kita bandingin itu bukan dari konsumsinya atau pengeluarannya. Terus? Tapi kita bandingin dari hartanya. Kenapa kita nggak pakai pengeluaran? Karena bias. Contoh nih, lu tanya ke gue deh. Gue tadi sarapan habis berapa? Coba tanya. Lu pagi breakfast lu habis berapa, Mas? 10.000. 10.000. Orang Jogja bisa makan 10.000 kita Di makan Jakarta di mana? gimana? Tapi kalau tukang bangunan, ojol, pasti tanya deh, Bang, tadi pagi sarapan habis berapa? Oh, habisnya 30.000. Karena nasi harus pakai telur, pakai es teh manis dan lain-lain, makanya di warteg. Udah gitu masih kasbon lagi kan.
Misalnya gitu ya. Iya. Jadi itu nunjukin makin dia ke atas konsumsinya itu makin kecil. Jadi nggak bisa tuh orang kaya tuh yang beneran kaya itu biasanya dia nggak flexing harta. Dia justru akan menurunkan kayak konsumsinya. Makin kaya nih bisa jadi ditanya sarapan atau makan siang habis berapa? Cuma 5.000. Nggak Kok mungkin. bisa? Oh nggak mungkin 5.000. Orang yang makin kaya dia taat soal makanan. Dia nggak mau kena diabetes, dia nggak mau kena penyakit jantung. Jadi 5.000 apa isinya? Sayuran, salad. Doi bener juga. Make sense nggak? Tapi kalau beli mahal loh. Kalau Yang- jadi. Iya. Kalau di rumah dia tinggal suruh pembantunya Iya. untuk beli. Tapi kalau di mall, Nah, salad stop mahal tuh udah cepet iya. loh itu. Jangan yang beli bukan orang kaya. Oh iya, iya, Yang beli justru yang menengah pengen Menengah, kelihatan pengen kayak kelihatan ya. Gua mendingan makan soto Betawi bro. Kalau suruh bayar 100 ribuan gitu. Nah, makanya kita nggak pakai dari sisi belanja, yang kita pakai hartanya berapa. Coba tanya nih, Bang, makan lu tadi 10.000 buat sarapan. Lu punya mobil, punya deposito berapa? Pasti jawabannya bumi dan langit. Ini kan berarti kan sebetulnya ini soal ketimpangan kan? Soal ketimpangan, itulah yang nggak pernah dipotret sekarang ini. Nah kita ngolah tuh data dari banyak banget tuh, dari Forbes, dari LHKPN, pejabat juga kita kulik. Sampai akhirnya kita tahu nih, ini udah ekstrim sebenarnya. Kenapa? Karena 2019, 50 orang yang paling kaya, itu hartanya 2.500 triliun. Sekarang itu 4.600 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat dari 2019 ke 2026. Gapnya semakin tinggi ya. Gue tanya dari periode yang sama, lo berapa hartanya naiknya? Upah pekerja atau kita lah misalkan kelas-kelas menengah, ini anak-anak muda juga berapa kenaikannya? Pasti jawabnya kenaikannya nggak mungkin tuh, harta ya, itu 2 kali lipat. Itulah yang jadi ketimpangan. Dampaknya apa sih, Bang? Ketimpangan ini nih buat rakyat biasa kayak gua gini. Gampang deh, kalau perhatiin ya, sekarang cari kerja susah kenapa? Tidak ada terciptaan lapangan kerja baru. Nah, kenapa? Karena orang kaya, kalau mau kaya, dia nggak buka pabrik. Dulunya hasil kekayaannya bisa dari batu bara, bisa dari nikel, sumber daya, atau bikin pabrik. Tapi begitu dia sudah semakin kaya, dia putar di sektor keuangan. Jadi uangnya sektor keuangannya muter di situ. Nah tadi kok bisa nih ada orang yang makin kaya hartanya, IHSG kita makin anjlok. Lagi nggak bagus sekarang. Karena ada capital outflow kan. Berarti orang kaya itu dengan mudah dia eksodus, dia keluar Kabur duitnya ya, ke pasar keuangan yang lainnya. Tapi uangnya itu muter-muter di situ. Oke. Nah beda nih kalau bang, gua pinjemin bang 1 miliar, abang bikin warung, nyerap tenaga kerja nggak? Mau kabur nggak ke Singapura? Mau kabur nggak ke Australia? Atau mau kabur ke Dubai nggak? Enggak. Itu yang terjadi kelas menengah kalau dia punya uang. Kalau makin kaya, ya kan? Bang, gua kasih bang 100 miliar ini gue pinjemin. Oh iya, gue putar dulu ya. Cabut Ya, di situ. cabut nih. Mobil Ferrari-nya ditaruh di Monaco. Ya kan? Apartemennya beli di Singapura. Anaknya disekolahin ke Amerika. Jadi uang itu nggak di sini. Itu yang jadi ketimpangan. Kenapa? Karena kalau diputar uangnya di sektor keuangan, saham, obligasi finansial, itu keuntungannya jauh lebih gede daripada lu investasi, bikin pabrik, bikin lapangan kerja yang ada di sini. Satu lagi nih, kita lagi kaji nih, kenapa sih kok di banyak tempat, dari mulai 98 ya, 98 krisis pemerintah jatuh tahun 98, ini banyak huru hara di banyak tempat. Ternyata secara ekonomi datanya adalah karena masalahnya SARA itu, ras, agama, suku. Itu salah satu pemicunya ketimpangan pendatang. Contohnya yang ada di Sampit waktu itu. Ya kan? Yang antara Madura sama Madura Dayak. itu ya. Di banyak tempat. Jadi data itu kita kolek di banyak tempat, persis hasilnya. Ketimpangan itu bikin gejolak sosial itu makin intens. Oh pasti itu. Nah, defisit fiskal yang ada saat ini nih masih sehat atau sudah mengkhawatirkan ya? Udah khawatir banget. Udah ya? 3 bulan pertama defisit APBN naiknya 140%. Iya. Utang barunya nambahnya 200 triliun lebih. Iya. Yang kita lihat nih bukan cuma defisitnya, oh masih di bawah 3% sekarang. Skenario yang disampaikan sama Erlangga, Kemenko Perekonomian, 3-3-nya dengan kondisi perang sekarang di atas 3%. Jadi memang ini kondisi yang udah extraordinary, udah nggak biasa. Apa sistem ekonomi kita emang dirancang buat ini, Bang?
nguntungin segelintir elit aja, segelintir orang gitu sih. Nah pertanyaannya, kalau ada krisis energi, harga-harga minyak naik, batu bara naik, nikel naik, emang yang untung rakyat yang bayar pajak? Enggak. Yang untung adalah orang-orang yang super kaya tadi. Karena 50 orang paling kaya, 58%-nya itu dari bisnis ekstraktif. Ekstraktif ya. Iya, itu. Jadi iya yang saya baca di tentang ekonomi restoratif gitu Nah, ya. itu lawan tandingnya tuh. Apa sudah waktunya dengan kondisi negara kita ini, udahlah, yang penting ekonomi bergerak, mau ekstraktif kayak kan ngasilin pajak juga kan. Nah, apakah nggak terlalu idealis ya ekonomi restoratif itu terhadap kondisi negara kita ini yang katanya mau diciptakan tenaga kerja 19 juta, baru MBG aja dengan Sejuta katanya ya udah ini. ya dengan raksasa budget begitu hanya 1 juta kan. 300 sekian triliun loh itu. 335 triliun. Gila itu. Itu gimana Mas Bima? Gampang sih. Ekonomi yang basisnya adalah tadi rente, ekstraktif, tambang, ya nyawit dalam banyak hal. Sebenarnya membuat ekonomi itu nggak dapat banyak manfaat dari pajak. Makanya kita sebenarnya ya mungkin nggak langsung ya. Kita kan dianggapnya diametral sama Purbaya nih. Apapun Purbaya kita kritik, enggak, itu salah. Kita lagi bantuin. Lagi bantuin bahwa kalau batu bara terus didorong, maka nanti penerimaan pajaknya bukan makin naik, makin banyak bocornya. Satu, makanya Purbaya punya isu soal restitusi pajak di sektor batu bara pertambangan. Kedua, kita juga sebenarnya kan secara nggak langsung bantuin Bahlil untuk dorong yang namanya royalti direvisi naik. Dianya aja nggak mau. Sebenarnya bahannya udah banyak tuh, royalti nikel, timah, bauksit tuh harus naik. Tujuannya biar ada kenaikan pendapatan baru buat negara. Iya. Jadi negara ini lagi BU. Dan yang Emang lagi bener BU ya? lagi BU beneran. Tapi kan Cashnya lagi mepet nih. tapi itu kan komoditi ya, jadi ada harga standar dunianya, ada misalnya ICI Index, Newcastle gitu misalnya Iya. kan. Jadi tentunya tidak bisa serta-merta dinaikin, malah nggak kompetitif kan harga dari itu gimana tuh membalance situasi itu? Iya, fungsinya royalti naik, bea keluar batu bara, fungsinya juga nikel gitu ya, ditambah pendapatan. Terus sebenarnya untungnya banyak buat kita. Satu, Apa? kita akan kontrol yang namanya produksi. Iya dong, ekspor berarti nggak terlalu menarik kan? Berarti harus pasarnya di dalam negeri. Soal nikel nih, kenapa kita harus mengontrol harga itu dengan tadi bea keluar tambahan lah pungutan. Tujuannya kita 10 tahun merasakan booming nikel, tapi sebenarnya kan hilirisasinya semu. Hilirisasinya Kenapa semu? Secara sederhana gini, biji nikelnya kita kaya, ya. tapi dari biji nikel sampai jadi baterai itu ada 8 tahap yang kita kosong untuk jadi baterai. Sebetulnya. Dan sedihnya lagi nih, kita kaya nikel, tapi mobil listrik yang keliling di Jakarta itu kebanyakan bahan bakunya bahkan nggak pakai nikel. Baterainya itu pakai LFP, lithium, ferrofosfat. Zero itu ya. Itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan kita nggak lengkap melakukan hilirisasi. Nah, bea keluar tadi biar fokusnya garap tuh di dalam negeri, rantai pasoknya biar sempurna. Itu nilai tambah tuh begitu. Jangan baru setengah jadi ferronikel, nikel picaron lepas ke Kita baru hanya dari biji nikel menjadi semi finish product Iya. ekspor. ekspor. Belum ngomongin produk nih, baru material semi finish. Iya. Jadi bukan yang raw dikirim ke sana kan begitu nih. Iya. Raw-nya enggak, ore-nya enggak. Iya, Tapi ornya enggak, masih diproses. betul, baru setengah jadi udah langsung lempar. Jadi itu nggak cukup untuk menggerakkan ekonomi kita Enggak. dibanding kerusakan yang terjadi ya. Yang bayar kerusakannya sekarang siapa? Ya kembalikan masyarakat, negara. Iya, duitnya dari mana? Nah, bea keluar salah satunya duitnya bisa balik lagi buat nambal kerusakan-kerusakan lingkungan. Gitu. Jadi kita kasih solusi sebenarnya. Iya. Tapi kok dianggapnya seperti diametral ya kadang ya? Ya merekanya aja. Ya merekanya aja ya. Kita sih santai. Nah, ini pertanyaan terakhir dari gua. Gua udah siapin 5 pertanyaan dari lo. Tapi lo jawabnya singkat-singkat aja. Ini rapid fire nih mas. Rapid fire. Oke? Oke. Pertanyaan pertama. Satu kata untuk kondisi ekonomi Indonesia hari ini. Gloomy. Gloomy. Gelap dong, gelap. Gelap. Yang Indonesia kedua. gelap jadi benar nggak? Ya. Yang kedua. Yang lebih bahaya yang mana? Korupsi atau ketimpangan? Dua-duanya bahaya. Harus satu. Ketimpangan deh. Oke. Yang ketiga.
Indonesia menuju negara maju atau negara yang kaya cuma di elitnya aja? Kaya di elitnya aja. Pertanyaan keempat. 3 profesi yang paling sulit nih hidup layak di Indonesia saat ini nih, apa aja? 3. Ojol, asisten rumah tangga, pekebun sawit. Terakhir, kalau tren sekarang berlanjut nih, Indonesia 10 tahun lagi seperti apa, Mas? Gelap. Ciao!